wa nafa'ana bihima wa amaddana bi asrarihima wa afadha alaina min barakatihima wa anwarihima wa nafahatihima fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asahhu annal amala bil muta'aridaini walau min wajhin aula min irwa'i ahadihima bitarjihil akhari alaihi. Menurut kaul yang asah bahwa sesungguhnya mengamalkan dua dalil yang bertentangan walaupun dari satu aspek. Ini sesungguhnya walaupun, bukan walaupun, karena mesti dari satu aspek. Aula adalah lebih baik daripada mengabaikan salah satu dari muta'aridaini, daripada mengabaikan salah satunya melalui mentarjih dari yang lain alaihi atas ahadihima. Kesimpulannya al-jam'u aula milat tarjih ya. Jamu artinya mengamalkan kedua-duanya. Tarjih artinya mengunggulkan salah satunya dengan mengabaikan yang lain. Wakilah dan ada yang berpendapat la tidak, yakni la yakunu al-amalu bil muta'aridaini awla min irwa'i hadima. Artinya la yakunu al-jam'u awla min at-tarjih. Kalau Allah fayisauru ila tarjih, maka dipilih tarjih. Artinya pada akhirnya di pengingat ada tarjih. Yisauru ini kan soro yasiru kan. Soro yasiru. Dari situ lahir masir ya kan. Masir ini apa masir? Dibudina pada akhirnya masir ya. Takrirul masir, menentukan nasib sendiri dalam bahasa sekarang. Misaluhu adapun contohnya itu hadis Tirmidzi wa ghairihi ayyuma iha bin dubiwa faqad tuhura. Setiap kulit yang disamak itu suci. Suci, pokoknya kulit itu kalau disamak suci. Ini hadis Abi Dawud wa Tirmidzi wa ghairihima yang berbunyi la tantafi'u minal maytati bi ihabin wala usbin. Janganlah kamu memanfaatkan bangkai, baik berupa kulitnya maupun berupa anaknya. Pokoknya kalau bangkai tak bisa diambil manfaat, kulitnya, anaknya. As-samiri lil ihabi al-madubruwi wa ghairihi, yang mana hadis Abi Daud ini mencakup kulit yang disamak dan yang tak disamak. Jadi kan tak aduk ya kan. Maka pendekatannya satu di antara dua. Imma al-jam'u, mengamalkan kedua-duanya. Tapi bukan dari segala sisinya, melainkan dari satu sisinya. Caranya mengkompromikan bagaimana? Fahamalnahu ala ghairihi. Maka kita membawa ihab dalam hadis yang kedua ini dibawa kepada selain madhbu. Tidak boleh mengambil manfaat bangkai, termasuk kulitnya. Tentu yang dimaksud kulit yang tak disamak ya. Dari satu sisi namanya jam'an bainad dalilain. Kalau ihabin ini dipegang dari berbagai sisinya, baik madbu maupun ghairul madbu,
Berarti hadis yang pertama kan diabaikan, ya kan? Diabaikan. Rawa Muslimun al-awwala bilafzi idza dubigha al-ihabu faqad tahur. Jadi berbeda redaksi antara riwayat Abu Daud dan riwayat Muslim. Riwayat Muslim berbunyi idza dubigha al-ihabu faqad tahur. Faqad ya dan itu bukan to ini. Faqad to apa artinya itu? Jadi sekali lagi mengamalkan dua dalil yang bertentangan, kedua-duanya lebih baik daripada mengabaikan salah satu. Walau kana ahadul muta'aridhaini sunnatan qabalaha kitabun. Meskipun ada salah satu dari dua dalil yang bertentangan itu, satunya sunnah, satunya Quran, ya kan? Sunnatan qabalah kitabun, yang berhadapan dengan sunnah apa kitab. Artinya dua dalil yang bertentangan itu, satunya sunnah, satunya kitab, tidak masalah. Sama-sama lebih baik diamalkan kedua-duanya. Fa innal amala bihima min wajhin aula. Sesungguhnya mengamalkan kedua-duanya, yang satu sunnah, yang satu kitab, tetap lebih aula min wajhin, adalah lebih utama. Mengamalkan dari satu sisi adalah aula. Wala yuqaddamu fi dzalika al-kitabu ala sunnati warasunnatu alaihi. Dalam hal itu tidak diutamakan kitab atas sunnah, dan sunnah tidak dimenangkan atas kitab, berada dalam posisi yang sama. La yuqaddamu al-kitabu ala sunnati wa la tuqaddamu as-sunnatu ala al-kitab khilafan biza imaihim. Zaimihima dua ya. Zaimihima yakni zaimi takdimil kitab wa zaimi takdimus sunnah ya. Zaimnya ada dua. Ada yang mengatakan al-kitabu muqaddamun ala sunnah. Ada yang mengatakan as-sunnatu muqaddamatun ala kitab. Tapi yang sahih tidak. Masing-masing sama punya sandaran. Fazaimu taqdimil kitabi istanada ila hadisi mu'adzin. Orang yang punya pendapat kitab harus didahulukan bersandar kepada hadis Mu'adz. Kenapa kok kitab harus didahulukan? Ya berdasarkan hadis Mu'adz. Al-mustamili, yang isinya ala annahu, atas sesungguhnya Mu'adz yaqdi bi kitabillahi fa in lam yajid fa bi sunnati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Kan itu hadisnya ya. Beliau pertama-tama memutuskan berdasarkan Alkitab. Baru kalau tidak menemukan kitab, memutuskan berdasarkan sunnah. Itu disampaikan kepada Nabi, wa radiya Rasulullah bidzalika. Dan Nabi pun setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mu'adz. Berarti sunnah takririah ya. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu. Wa zaimu taqdimis sunnati, adapun orang yang mendahulukan sunnah atas kitab, istanada ila qaulihi ta'ala, bersandar kepada firman Allah Ta'ala. Redaksi yang digunakan syarih zaimu hadza wa zaimu hadza, seolah-olah itu lemah kan. Orang yang menganggap kitab harus didahulukan, dasarnya itu. Orang yang menganggap as-sunnah harus didahulukan, dalilnya itu zaimu.
litubayyinah linnasi ma nuzzila ilaihim wa anzalna ilaika adzikra litubayyina linnasi ma nuzzila ilaihim. Kami menurunkan Al-Quran kepadamu tujuannya agar kamu menjelaskan kepada masyarakat apa yang diturunkan kepada mereka. Artinya fungsinya as-sunnah itu bayanun lil kitab, ya kan? Oleh karena itu sunnah harus didahulukan karena sebagai mubayyin, Alkitab sebagai mubayyan. Misaluhu, ada pun contohnya, atau misalut ta'arud atau misalul jam'i bainal muta'aridain, itu ada tafsirannya di bawah. Qauluhu adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fil bahri, di laut. Apakah laut Nabi dah? Di laut. Maksudnya tentang laut, ya kan? Tentang laut. Seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau di laut, bukan itu? Sabda mereka tentang laut. Huwa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuh. Adapun laut itu adalah menyucikan apa airnya dan halal bangkainya. Ma'uhu dibaca rafa, hamzahnya ditulis di atas waw, ya. Kalau tulisannya seperti ini jelas bacaannya ma'uhu, bukan ma'ahu, bukan ma'ihi, ya. Kalau ma'ahu hamzah ditulis langsung sesudah alif, sesudah hamzah. Kalau ma'ihi hamzahnya ditulis di atas nabrah, ya. Rawahu Abu Dawud wa ghairuhu, itu dianggap bertentangan dengan qaulihi ta'ala, ma'a qaulihi ta'ala, qul la ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala ta'imin yat'amuhu illa ayyakuna maitatan aw daman aw lahma khinzirin. Itu yang musannif berkala Rosaparu ayat yang semacam ini apalah kan, ya. Ayat ini kan bukan menunjukkan bahwa daging babi itu haram, ya kan? Daging babi haram. Daging babi ini kan umum babi darat dan babi laut, kan itu. Apakah babi laut juga haram, ya kan? Sementara hadis mengatakan huwa tahuru ma'ahu al-hillu maitatuhu. Pokoknya kalau laut itu bangkainya apa saja, ya kan? Selain bangkainya orang itu haram. Fakullun minhuma yatanawalu khinziral bahri. Adapun masing-masing dari dua anas itu meliputi anjing laut, ya kan? Maitatuhu termasuk anjing laut, ya kan? Lahmal khinzir termasuk anjing laut. Wa hamanna al-ayata ala khinzil barri, dan kami membawa ayat dibawa kepada khinzir darat, ya kan? Jadi Allah makin dirin bariin berarti, atau daging babi darat, ya kan? Kenapa kok dibawa ke itu? Ala khinziril bari al-mutabadiri ilal adhani, yang memang segera dapat dipahami oleh pikiran kita. Kalau dikatakan khinzir, yang kita pahami ya khinzir darat, ya. Apa ada khinzir laut? Ada, tapi tak teman ketemu. Jam'an bainad dalilaini, dalam rangka mengkompromikan di antara dua dalil. Jadi dua dalil ini tidak ada yang diabaikan, sama-sama diamankan. Fa in ta'azzara al-amalu bil muta'aridaini aslan. Jikalau tak mungkin mengamalkan dengan dua dalil yang berlawanan sama sekali, yakni ta'azzarul jam'u, ya, maksudnya ta'azzarul jam'u,
Jikalau tak mungkin mengkompromikan di antara dua dalil yang bertentangan, baru mau itu ditafsir, ya kan. Wa ulimal mutaakhiru minhuma fil waqi'i, dan diketahui mana dalil yang paling akhir dari dua dalil itu dalam kenyataan. Kalau diketahui mana yang mutaakhir, fanasikun lil mutaqaddimi, maka adapun yang mutaakhir menasah kepada yang mutaqaddim minhuma dari ad-dalilain. Kalau ulimal mutaakhir, ya kan. Wa illa ay wa illam yu'lam al-mutaakhiru minhuma fil waqi'i, jikalau tak diketahui mana yang mutaakhir di antara dua dalil itu, ya ruji'a ila ghairihima, maka dirujuk apa selain keduanya, nyari selain lah kan. Nyari selain pun ada tak rukun. Lita'adzuril amali biwahidin minhuma, karena tak mungkin mengamalkan satu di antara keduanya. Itu kalau lam yu'lam. Jadi ada kalanya uliman mutaakhiru, ya kan. Ada kalanya lam yu'lam al mutaakhir. Itu asumsinya kalau ada yang mutaqaddim dan ada yang mutaakhir, berarti datangnya tak bersamaan, ya kan. Wa in taqarrana, jikalau berbarengan keduanya, datang apa? Ai an muta'aridani fil wurudi minas syari'i, jikalau berbarengan datangnya dua dalil yang bertentangan, datangnya dari syari', apa? Fattahiru bainahuma fil amali biwahidin minhuma, maka adalah boleh milih antara keduanya di dalam mengamalkan salah satunya. Ya tinggal pilih, kamu mau mengamalkan yang di situ apa yang ini, karena datangnya berbarengan. Yang takhir itu dengan catatan in ta'adzarul jam'u wa tarjihu, ya. Kalau memang tak mungkin dikompromikan dan tak mungkin tarjih salah satunya, baru boleh milih. In ta'adzarul jam'u bainahuma wa ta'adzarut tarjihu. Jam'u tak mungkin, tarjih tak mungkin, maka yukhayyaru fil amali bainahuma. Wa ta'adzzarat tarjihu. Apa yang menjadi penyebab dua itu tak mungkin mentarjih salah satunya, ya kan? Tak mungkin mentarjih salah satunya. Apa penyebabnya? Bi antasawaya min kulli wajhin. Misalnya kedua-duanya itu setara dari berbagai aspeknya. Jadi kualitasnya setara, ya kan? Itu baru tahyir, ya kan. Baru tak mungkin tarjih. Bi antasawaya min kulli wajhin. Fa in amkana al-jam'u wa tarjihu, jikalau sama-sama bisa, jam'u mungkin, tarjih mungkin, ya kan. Jam'u mungkin, tarjih mungkin, maka fal jam'u aula minhu, maka adapun jam'u lebih utama daripada tarjih. Seperti di depan itu kan, jam'u kan berarti i'malu dalilain, kan, mentarjihkan ihmalu ahadima alal asahhi kama taqaddama. Jadi dua dalil yang ta'arud itu ada kalanya apa namanya, ulima ta'rifuhuma, ada kalanya tak ulima ta'rifuhuma. Jadi ada kalanya terjadi ta'akhur dan taqaddum, ada kalanya keduanya datang berbarengan, ya kan. Kalau datangnya beriringan, ada kalanya diketahui mana yang mutaakhir, mana yang mutaqaddim. Wa in juhila at-tarikhu bainal muta'aridaini,
Jikalau sejarahnya tidak diketahui mana yang lebih dulu, mana yang datang kemudian. Ayalam yu'lam bainahuma ta'akhurun wa la taqarrun. Tidak diketahui sejarahnya, baik dalam segi ta'akhurnya maupun taqarrunnya. Apakah datang beriringan atau bersamaan? Kalau beriringan, mana yang mutaqaddim, mana yang mutaakhir? Pokoknya sejarahnya tidak tahu. Kalau sejarahnya tak diketahui gimana? Wa amkanan nashu bainahuma, dan mungkin melakukan nasah di antara keduanya. Yang dimaksud mungkin nasah itu apa? Bi an yakbalahu, yang mana kedua-duanya menerima nasah. Kedua-duanya qabilun dinasih, ya. Kedua-duanya bisa dinasah. Kapan itu bisa dinasah? Kalau bukan menyangkut persoalan akidah tentunya. Mun akidah kan tak bisa dimaksud, kan? Bi an yakbalahu. Ruji'a ila ghairihima, maka dirujuk apa kepada salah satu dari keduanya, li ta'adzuril amali bi wahidin minhuma. Wa illa, jikalau tidak, ay wa illam yumkin an-nashu bainahuma, jikalau tidak mungkin terjadinya nasah antara keduanya, takhayyara an-nadiru bainahuma fil amili, maka mendapatkan pemilihan siapa orang yang mengkaji antara keduanya di dalam mengamalkan. Takhayyara itu kapan ilta'adzarul jam'u wa tadbiru, ya. Kalau memang jam'u tak mungkin, tadbir tak mungkin, baru takhayyara. Kama taqaddama fil mutaqarrina, ini seperti yang keterangan yang lalu menyangkut dua dalil yang berbarengan. Hadza, adapun ini, hadza kulluhu, adapun ini semua, fima idza tasawaya fil umumi wal khususi, adalah menyangkut dua dalil yang setara kedua-duanya dalam keumumannya dan kekhususan. Artinya kaidah di depan itu berlaku ketika dua dalil yang bertentangan itu memiliki kesetaraan dalam keumuman dan kekhususan, sama-sama am atau sama-sama khas. Fa in kana ahaduhuma a'amma minal akhari, jikalau salah satunya lebih umum daripada yang satunya, lebih umum mutlaqan aw min wajhin, atau lebih umum dari satu aspek, maka masa maka hukumnya adalah seperti yang lalu. Fi mas'alati akhiri mabhasit taksis, di dalam masalah yang terdapat di akhir pembahasan taksis, fal yuraja, hendaklah itu dirujuk. Surat Al-Qiyada, kan? Surat Al-Qiyada. Mungkin contohnya seperti hadis fima sabaqat al-ushur, fima sabaqatis sama'u al-ushuru, ya. Hasil pertanian apabila ia disiram dengan air hujan, zakatnya wajib sepersuper. Fima amma itu kan am, saudara. Artinya tidak melihat apakah sampai satu nisab apa tidak, kan. Pokoknya kalau sudah disiram tanpa biaya karena pakai hujan, zakatnya adalah ushur. Tak peduli hasil pertanian itu sedikit atau banyak, kan umum. Hadis yang satu, laisa fi ma duna khamsati awsukin shadaqatun, ya. Artinya tidak ada kewajiban zakat di dalam hasil pertanian kalau tak sampai 5 ausuk, ya kan? 5 ausuk. Ini kan bertentangan, ya kan?
Hadis yang pertama mengatakan tak membedakan antara sampai di mausuf atau tidak. Sementara yang ini mengharuskan harus sampai di mausuf. Kalau begitu maka yang umum ditaksis dengan yang khas, ya kan. Jadi kalau dipadukan dua hadis itu fima sakotis sama'u al-asyuruh, kalau sampai satu misal, ya kan. Tiap-tiap hasil pertanian yang disiram dengan pakai hujan wajib zakatnya khamsatu ausukin kalau nyampe satu misal. Dari mana diperoleh pensyaratan harus sampai satu nisab? Dari hadis yang lain, ya kan. Laisa fima duna khamsati ausukin sadaqah. Khamsatu ausukin. Ausuk itu jamak dari waskun, ya kan. Ausukun ikut wazan af'alun. Mas'alatun yurajjahu bi'uluwil isnad. Ini kemudian Sunnit sekarang akan menerangkan macam-macam tarjih. Faktor-faktor yang bisa mengunggulkan satu dalil atas dalil yang lain itu apa saja. Jadi awamilut tarjih. Di sini Musannif menyebutkan 6 macam-macam tarjih. Yang pertama tarjih bihasabir rawi. Tarjih bihasabir rawi. Tarjih dengan melihat perawinya. Tarjih bihasabir rawi ini mulai dari mas'alatun sampai di belakang wa kaunuhu fis sahihain, ada di depan. Mulai dari ini sampai di situ itu adalah tarjih bihasabir rawi. Tarjih bihasabir rawi. Mulai dari ini sampai qaulul musannif wa kaunuhu fis sahihain. Yurajjahu bi'uluwil isnadi, ditarjih apa tingginya isnad. Yurajjahu ini mabni maf'ul, jar majrurnya menjadi naibul fa'il. Didahulukan apa dalil dengan sebab faktor tingginya isnad. Itu maksudnya, ya. Dijadikan dalil tarjih apa tingginya isnad. Apa yang dimaksud tingginya isnad? Ai qillatil wasaiti bainar rawi lil mujtahidi wa bainan nabiy sallallahu alaihi wasallam. Artinya sedikitnya wasait perantara antara orang yang meriwayatkan hadis kepada mujtahid dan kanjeng Nabi. Jadi ada rawi, ada mujtahid. Kadang-kadang mujtahid mendapatkan hadis dari seorang rawi, kan, rawi dari mujtahid, kan. Perantara antara orang yang meriwayatkan hadis kepada mujtahid dan kanjeng Nabi itu tidak banyak. Misalnya 5 dibandingkan dengan hadis lain yang wasaitnya itu 7, ya kan. Semakin semak, semakin kuat berarti, ya. Semakin sedikit wasaitnya semakin kuat. Kema kuat 5 dan 7. Tergantung, ya. Kalau dalam soal ini lebih kuat 5, ya. Bi'uluwil isnadi wa fikir rawi wa lugatihi wa nahwihi. Dengan kefikihan rawi, kebahasaan rawi, dan nahwunya rawi. Rawinya lebih faqih, rawinya lebih ahli bahasa, rawinya lebih ahli nahwu, gitu, ya kan. Fikir rawi, lugatir rawi, nahwir rawi. Yang ini lebih faqih dari itu, yang ini lebih ahli bahasa dari itu, yang ini lebih ahli nahwu dari itu. Maka riwayatnya rawi yang lebih afqah dan lebih ahli bahasa, lebih ahli nahwu, lebih unggulkan daripada yang lain.
Kenapa dikilat ihtimalil khata'i ma'a wahidin minal arba'ati? Karena kurangnya kemungkinan keliru dengan adanya salah satu dari 4 faktor itu. Dengan fikir rawi, dengan dua rawi, dan nahwir rawi, dan ulul isnad, kemungkinan keliru lebih tipis. Ya kan? Ini artinya bahwa ijtihad itu ajang kekeliruan kan. Makanya hasilnya tidak qat'i tapi dhanni kan. Dhanni. Tapi dengan adanya 4 faktor ini, kemungkinan keliru bisa diminimalisir ya kan. Kurangnya kemungkinan keliru dengan adanya salah satu dari 4 itu bin nisbati ila muqabilatiha, dibandingkan dengan kebalikannya ulul isnad, kebalikannya fikih rawi dan seterusnya. Itu 4 yang ulul isnad, fikih rawi, luwatul rawi, nahwur rawi. Wa wara'ihi, dan kewara'annya rawi. Jadi yurajjahu bi wara'ir rawi. Rawinya lebih wara'. Wa dhabtihi, dan kedubitannya rawi. Wa fitnatihi, dan kecerdasannya rawi. Rawinya lebih dhabit, rawinya lebih cerdas. Walau ruyal khabarul marjuhu, walau rawa al-khabara al-marjuha billah. Meskipun meriwayatkan siapa rawi kepada hadis yang marjuh dengan billah. Warrajih, dan meriwayatkan kepada yang rajih biwahidin, kepada salah satu mimma juga bil makna. Jadi ada khabar rajih, ada khabar marjuh ya kan. Khabar yang rajih dikatakan rajih karena rawinya tadi itu ya kan. Dikatakan marjuh karena rawinya tak memiliki sifat-sifat itu. Sekarang bagaimana kalau khabar yang rajih itu perawi riwayat bil makna, sedangkan yang dikatakan marjuh rawa billah ya kan? Karena kadang-kadang hadis itu dilakukan dengan riwayat bil makna kan. Artinya substansinya memang seperti itu, tapi redaksinya belum tentu seperti itu dari Nabi ya kan. Itu namanya riwayat bil makna. Kalau riwayat bil lafzi, redaksinya dan substansinya memang seperti itu dari Nabi. Pada dasarnya khabar bil lafzi lebih unggul daripada khabar bil makna. Tapi kalau menyangkut ini, tetap yang diunggulkan adalah yang memiliki kewaraan, kedobitan, kecerdasan, meskipun yang lain pakai riwayat bil lafzi, sedangkan yang ini pakai riwayat bil makna. Ya kan? Walau rawal khabarul marjuha billah. Bisa saja dibaca walau ruwiyal khabarul marjuhu billah. Meskipun khabar yang dinyatakan marjuh itu riwayat bil lafzi. Ya kan? Sedangkan khabar yang dinyatakan rajih riwayat bil makna. Wa yaqdatihi wa adami bid'atihi wa ra'ihi dhabtihi fitnatihi ya. Kemudian yaqdatihi wa adami bid'atihi wa syuhratihi, ini 6 ya, ditangsibi pada 6. Wa yaqdatihi, dan kewaspadaannya rawi dan tidak bid'ahnya rawi. Kapan dianggap rawi tidak bid'ah? Bi an yakuna hasanal i'tiqadi, dengan ada siapa rawi adalah benar i'tiqadnya. Usuhurati adalatihi, dan kemasyhuran keadilannya rawi. Rawi yang lebih dhabit, rawi yang lebih cerdas, rawi yang lebih cekatan, rawi yang tak bid'ah, rawi yang keadilannya populer diunggulkan daripada yang lain.
Kenapa itu menjadi pertimbangan tarjih? Li syiddatil wusuqu bihi ma'awahidin minas sittati, karena sangat yakinnya dan percaya pada khobar tersebut dengan adanya salah satu dari 6 faktor ini. Dengan adanya 6 faktor ini, maka kepercayaan dan keyakinan terhadap khobar yang diriwayatkan itu lebih kuat. Bin nisbati ila muqabilatiha, dibandingkan dengan kebalikan-kebalikannya. Di syiddatil wusuq bihi. Ini artinya al-wusuq itu nisbi, ya kan? Kok lebih percaya kepada itu mun penting pun itu, ya kan? Apa yang penting si lain boleh, ya kan? Ini perlunya menambah bin nisbati ila muqabilati. Wa kaunihi muzakkan bil ikhtibari, dan diunggulkan apa khabar dengan adanya rawi muzakkan itu mendapatkan rekomendasi melalui tes. Bodoh tesnya dia rawi ini. Wa kaunihi muzakkan bil ikhtibari. Muzakkan ini isim maf'ul. Zakka yuzakki tazkiyatan. Wa huwa muzakki wa dzaka muzakka. Muzakkan itu artinya mendapatkan tazkiyah, mendapatkan rekomendasi. Umum gua bagus loh kan, tazkiyah namanya, ya? Bagus loh. Ini namanya tazkiyah. Dia mendapatkan tazkiyah melalui tes. Itu tes ukur kan. Yang ngetes siapa? Iktibar minal mujtahid. Khusus ngetes mujtahid. Fayurajjahu alal muzakka indahu bil ikhbari. Maka diunggulkan siapa orang yang muzakkan bil ikhtibar, dan orang yang muzakka mendapatkan tazkiyah indahu di sisi mujtahid bil ikhbari, dengan pemberitaan. Jadi satunya sama-sama di hadapan mujtahid, ya kan? Yang bedanya yang satu langsung ikhtibar tes, yang satunya mujtahid mendapatkan informasi bahwa itu orangnya baik. Tetap yang pertama lebih unggul, li annal muayyanata aqwa minal khabari, karena melihat langsung lebih kuat daripada sekedar berita, ya kan? Au aksaru muzakkina, atau bahwa dia itu lebih banyak muzakkinya, ya kan? Asalnya wa kaunihi aksaru muzakkina. Wa kaunihi yakni kaunir rawi lebih banyak muzakkinya. Banyak orang muzakkina. Muzakki ini adalah isim fa'il, kan? Orang yang melakukan tazkiyah namanya muzakki. Yang mendapatkan tazkiyah namanya muzakka, yang melakukan tazkiyah namanya muzakki. Muzakkin, muzakkiyani, muzakkina, ya. Muzakkina asluhu muzakkiyina. Asluhu muzakkiyina. Ikut wazan mufa'ilina, ya kan? Jadi aslinya iyanya dua, muzakkiyina. Iya yang pertama itu iya alam fi'il, yang kedua adalah iyanya jamak muzakkar salim. Tapi harus dibuang salah satunya. Yang dibuang adalah iya aslinya, ya kan? Iya aslinya yang dibuang. Mufa'ilina juga berarti alamnya yang dibuang, kan? Kalau ia jamak muzakkar salim dibuang, untuk apa tambah ia mengkibuang? Lebih banyak muzakkinya. Jadi muzakkin, muzakkiyani, muzakkin. Ya. Kalau muzakkan apa? Muzakkan, muzakkayani, muzakkaina, ya. Muzakkaina, bukan muzakkaini, muzakkaina. Asalnya muzakkayina, ya kan?
Dalam Al-Quran dikatakan wal mustofainal akhyar. Ya, ada kan wal mustofainal akhyar, asalnya mustofayina. Ingat kan apa namanya? Izi. Wa kaunihi aktsaru muzakkinya, lebih banyak berzakinya. Orang itu ditazkiyah oleh 5 orang, itu oleh 10 orang, ya kan? Wa ma'rufan nasabih, dan di kaunihi diketahui, dikenal nasabnya. Apa keturunan Alawi apa bukan, itu bisa. Gua disomong. Dikenal nasabnya. Tak dikenal nasabnya tak apa-apa kan. Tak kenal. Tapi kalau dia banding-banding, lebih dimenangkan yang dikenal nasab. Qila wa masyhurahu. Ada yang mengatakan diunggulkan juga kaunihi masyhuran nasabihi kan. Tidak sekedar ma'rufan nasab, tapi masyhuran nasab juga. Di syiddatil wuthuqi bihi, karena kuatnya keyakinan terhadap dia yang ma'ruf atau yang masyhur. Wasyuhratu ziyadatul ma'rifati, adapun kepopuleran itu tambah dalam pengetahuan. Jadi asyuratu itu adalah ma'rifat wa ziyadah, ya kan? Ma'rifat, jadi syuhra itu adalah ma'rifat plus, ya kan? Ma'rifat plus, ya kan? Ada sesungguhnya ma'rifatun nasab cukup, ya kan? Tapi lebih dari itu adalah syuhratun nasab. Di anna fis syuhrati ma'rifatan wa ziyadah. Karena di dalam syuhra ada ma'rifat plus, ya kan? Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Kembali Quran ini adalah bagi orang-orang yang melakukan amal-amal kebaikan, al-husna, adapun pahala yang terbaik, yakni surga. Bukan hanya surga tapi ziyadah, surga plus berarti. Surga plus. Surga plus. Yang dia maksud ziyadah adalah an-nadru ila wajhillahi ta'ala. Wal asahu la tarjiha biha, tapi menurut kaul yang asah la tarjiha bis syuhrati, ya kan? Artinya kepopuleran tidak menjadi faktor tarjih. Wasarihut tazkiyati atau wasarihut tazkiyati, itu penjelasannya di bawah dibaca birraf'i, bisa dibaca rafa, wasarihut tazkiyah. Bisa dibaca apa? Atun alal jari wal majruri al-waqi'ina iban anil fa'ili yurajjahu, diatofkan kepada jar majrur yang berposisi sebagai naibul fa'il. Di ulul isnad itu apa namanya, posisinya kan rafa kan, karena menjadi naibul fa'il. Kalau dibaca rafa diatofkan kepada mahalnya di ulul isnad. Wa yasihu jarruh, bisa juga diganjarkan. Atfan ala madkhulil jari, diatufkan kepada yang dia masuki huruf jar, diatufkan kepada ului berarti kan. Dan dimenangkan apa sorehut tazkiyah, yakni tazkiyah yang soreh, ya kan? Itu adil, itu jujur, itu namanya sorihut tazkiyah, ya. Dimenangkan atas apa? Alal hukmi bisyahadatihi, atas memutuskan hukum dengan kesaksiannya rawi, wal amali biriwayatihi, dan mengamalkan riwayatnya rawi. Jadi ada tazkiyah implisit, eksplisit, ada tazkiyah implisit, ya kan? Tazkiyah eksplisit yakni tazkiyah secara syar'i,
dengan dinyatakan itu adil, itu jujur, itu kan eksplisit. Ada tazkiyah yang implisit. Misalnya orang itu bisa diterima riwayatnya karena dulu dia pernah menjadi saksi. Hakim memutuskan hukum berdasarkan kesaksian dia, itu kan ya. Dulu dia pernah meriwayatkan hadis dan ternyata hadisnya diamankan. Itu kan tazkiyah secara tak langsung ya. Tazkiyah secara tak langsung. Akan tetapi sarihut tazkiyah dimenangkan alal hukmi bi syahadatihi wal amali bi riwayatihi. Fa yuqaddamu khabaru man, maka didahulukan apa hadisnya orang. Surriha bi tazkiyatihi, yang tegas apa tazkiyahnya man, alaman ala khabari man hukima bi syahadatihi, atas hadisnya orang yang diputuskan hukum berdasarkan kesaksiannya man, wa khabari man didahulukan atas beritanya orang, umila bi riwayatihi, yang diamankan apa riwayatnya. Orang yang kesaksiannya diterima untuk menjadi dasar keputusan hukum, dan orang yang periwayatannya dulu diamankan, itu sesungguhnya adalah tazkiyah secara tidak langsung, fil jumlah secara umum. Li'annal hukma wal amala qad yubnayani 'ala al-zahiri min ghairi tazkiyatin. Karena putusan hukum dan pengamalan, yang dimaksud hukum itu putusan di pengadilan ya, berdasarkan kesaksian dia. Amal yang dimaksud pengamalan hadis yang ia riwayatkan. Kadang-kadang dibangun atas apa yang tampak tanpa ada tazkiyah. Makanya posisinya lebih kuat tazkiyah secara sahih. Wa hifdzur rawi, seperti tadi hifdzur rawi atau hifdzir rawi. Hifdzul marwi ya. Hafal kepada hadis yang diriwayatkan. Sebenarnya tak apa, namun sekarang kan osomarin tak apa lah. Fayuqaddamu marwiyul hafizi lahu ala marwi man lam yahfalhu. Maka didahulukan apa marwinya rawi yang hafal kepada marwi, dimenangkan atas marwinya orang yang tak hafal kepada marwi, ya kan? Ada rawi, ada marwi, kan? Rawi itu orang, marwi itu khabar, ya kan? Maka didahulukan apa marwinya rawi yang hafal, dimenangkan atas marwinya rawi yang tak hafal, ya kan? Li'tina'il awwali bimarwihi, karena kepeduliannya yang pertama, yaitu yang hafid, peduli dengan marwihi, marwinya awal. Wa dzikri sababi atau dzikr sababi, dan dijadikan pertimbangan tadi apa menyebut sebab. Fayuqaddamu al-khabaru al-mustamilu ala sababi ala ma lam yustamil alaihi. Didahulukan apa khabar yang berisi penjelasan sebab atas khabar yang tidak mengandung penjelasan sebab. Kalau di dalamnya ada sebab, kenapa sebabnya ini? Lihtimami rawil awwali bihi, karena kepeduliannya rawinya marwi yang pertama bihi dengan khabar. Watawilu atau watawili alal hifzi dunal kitabati, dan mengandalkan hafalan, tidak mengandalkan tulisan. Rawi ada yang mengandalkan hafalan, ada rawi yang mengandalkan tulisan. Maka yang dimenangkan adalah at-ta'wilu alal hifzi daripada at-ta'wilu alal kitabati. Fa yuqaddamu khabarul mu'awwili alal hifzi fi ma yarwihi ala khabaril mu'awwili alal kitabati, maka didahulukan hadisnya orang yang mengandalkan hafalan di dalam apa yang ia riwayatkan, didahulukan atas khabarnya orang yang mengandalkan tulisan.
Iya mun apal nik sakon itu bahaya tuh. Kenapa kok kita kalah dengan apalan? Lihtimali ayza fi kitabihi aw yunqasa minhu. Karena ada mungkinan ada tambahan pada tulisannya atau ada pengurangan. Wahtimalun nisya. Wahtimalun nisyani wal istibahi fil hafidhi kal adami. Adapun ada kemungkinan ada kelupaan dan kekaburan pada orang yang hafal dianggap seperti tidak ada. Menambah ilmu sekarang kan biasa rupanya. Wa dhuhuri tariqi riwayatihi, dan jelasnya jalan jalur periwayatannya. Masing-masing punya tariqul riwayah kan. Rawi yang si A punya tariqul riwayah. Rawi yang B memiliki tariqul riwayah. Tapi kadang-kadang hadat tariq al-haramin hadat tariq ya. Mana yang lebih tampak tariq periwayatannya dimenangkan. Contohnya kasamai seperti tariq melalui sama bin nisbati ilal ijazati dibandingkan dengan sekadar ijazah hadis ya. Fa yuqaddamu al-masmu' 'alal mujazi, maka didahulukan khabar yang langsung didengar atas khabar yang diijazahkan. Ada yang kok ijazah hadis kabar ya. Waqad taqaddama dzikru turuqir riwayati, dan sudah terdahulu apa penjelasan tentang tariqatul riwayah wa maratibiha, dan tingkatan-tingkatannya. Akhirul kitabis tsani, di mana itu pada bagian terakhir daripada al-kitabus tsani, yakni tentang as-sunnah al-akhbar ya. Wasama'uhu min ghairi hijabi. Wasama'uhu atau sama'i, mendengar khabar tanpa hijab, dibandingkan dengan orang yang mendengar khabar dari belakang hijab. Fa yuqaddamu al-masmu'u min ghairi hijabin 'ala al-masmu'i bin wara'i hijabin, maka dimenangkan apa khabar yang dimenangkan tanpa hijab antara rawi dan yang menerima rawi, antara guru dan murid, dibandingkan khabar yang didengar di belakang hijab. Apa alasannya? Di amril awali, karena yang pertama itu lebih aman, yakni yang al-masmu' min ghairi hijabin lebih aman min tatarrufil khalali, daripada timbulnya kekeliruan yang terjadi pada tsani, yakni al-masmu' min wara'i hijabin. Wa kaunuhu min akabiris sahabati, ini termasuk faktor tadi, bahwa si rawi merupakan bagian dari sahabat-sahabat senior. Huwa minal akabir ya. Dimenangkan atas khabar yang diriwayatkan oleh siwarus sahabat. Fa yuqaddamu khabaru ahadihim ala khabari ghairihi, maka dimenangkan khabarnya ahadi akbari sahabat atas khabarnya selain ahadi akabir sahabat. Ahadihim kembali kepada akabir, ghairihinya kembali kepada ghairi ahadihim ya. Disiddati diyanatihim, karena kuatnya keberagamaan akabir sahabat. Waqad kana Aliun radhiyallahu anhu, Sayyidina Ali itu yuhadithur ruwata, menyumpah para perawi, masih disumpah para perawi itu untuk meyakinkan ya. Tapi riwayat baru riwayat as-siddiqi min ghairi tahlifin, di pihak lain beliau itu langsung menerima riwayatnya Abu Bakar Siddiq tanpa disumpah. Masa Abu Bakar disumpah ya kan? Pokoknya Abu Bakar sampai langsung terima di annahu min ahadi akabir sahabat. Wa kaunuhu zakaran, dan bahwa si rawi adalah laki-laki, ini gender ini.
Gender itu laki apa bini. Fayuqaddamu khabarul zakari ala khabaril unsa. Didahulukan hadis riwayatnya laki-laki atas hadis yang riwayatkan perempuan. Apa alasannya? Di annahu adbatu minha fil jumlati, karena laki-laki itu secara umum lebih dhabit daripada perempuan secara umum ya. Tidak bicara tentang secara khusus. Secara umum kalau melihat orang per orang ya tak pasti kan. Kadang-kadang istrinya lebih cerdas dari suaminya. Ya. Khilafan lil ustazi Abi Ishaq ala Isfirain. Ini tidak sama pendapatnya. Bilang apa beliau itu? Wa adbatiyatu jinsil zakari innama tura'a haitsu zaharat fil ahadi. Adapun kelebih dobitan jenis laki-laki itu hanya saja diperhitungkan sekiranya tanpa apa adbatiyah itu di dalam orang per orang, ya kan? Kalau melihat orang per orang, tidak melihat laki-laki dan perempuan secara umum, tapi dilihat dari orang per orang. Walaisa kadzalika, sementara keadaannya tidak demikian. Itu tafsirannya. Wa qauluhu walaisa kadzalik ay laysat mawjudatan fil jami'. Adbatiyah itu tidak terdapat di dalam semua orang laki-laki. Diwujudil adbatiyati fi ba'din nisa'i duna ba'dir rijali, karena kelebih dobitan itu justru ditemukan di dalam ba'din nisa dan tidak ditemukan di dalam ba'dir rijal. Fa inna katsiran minan nisa'i adbatu min katsirin minar rijali, karena betapa banyak perempuan malah lebih dobit dari banyak juga kaum laki-laki. Ini pembela perempuan dikasih Ustaz Abu Ishaq Al-Shiraini. Tapi bukan karena istrinya perempuan, bukan. Wasalisuha wallahu alam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum.